Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang manfaat Big Data, penggunaan Big Data pada dunia usaha, dunia kerja, industri, dan akademik. Apa itu Big Data? Big Data adalah istilah yang merujuk pada kumpulan data dalam volume yang sangat besar, kompleks, dan terus bertumbuh dengan kecepatan tinggi, sehingga sulit untuk diproses menggunakan metode atau tools tradisional. Big Data juga bukan hanya tentang ukuran data yang besar, tetapi juga tentang karakteristik dan pengolahannya. Manfaat Big Data. Big Data merupakan kemampuan untuk menganalisis volume data yang sangat besar dengan kecepatan yang sangat tinggi, serta menghasilkan wawasan yang sebelumnya tidak mungkin diperoleh. Manfaat utamanya mencakup 1. Pengambilan keputusan yang lebih baik. Maksudnya, organisasi dapat membuat keputusan berdasarkan data faktual dan analisis mendalam, bukan hanya institusi dan asumsi. Yang kedua, efisiensi operasional. Identifikasi bottleneck, pemborosan, dan area yang perlu diperbaiki menjadi lebih mudah dan akurat. Yang ketiga, ada proses personalisasi layanan. Maksudnya memahami kebutuhan individual, pelanggan, atau pengguna secara lebih mendalam untuk memberikan pengalaman yang disesuaikan. Yang terakhir, prediksi tren. Ini maksudnya kemampuan untuk memprediksi pola masa depan berdasarkan data historis dan real time. Pengguna Big Data pada dunia usaha. Dalam dunia bisnis, Big Data telah menjadi aset strategis dan mengubah cara perusahaan beroperasi. Contohnya saja analisis perilaku pelanggan. Maksudnya, ada perusahaan e-commerce seperti marketplace menganalisis riwayat pengembelian, pola browsing, dan preferensi untuk merekomendasikan produk yang relevan. Yang kedua, manajemen rantai pasok. Maksudnya retailer besar menggunakan Big Data untuk memprediksi permintaan produk dan mengoptimalkan inventory. Yang ketiga, segmentasi pasar. Ini maksudnya perusahaan dapat mengidentifikasi segmen pelanggan yang sangat spesifik dan merancang strategi marketing yang tepat sasaran. Lalu deteksi fraud. Maksudnya perusahaan fintech dan perbankan menggunakan algoritma untuk mendeteksi transaksi mencurigakan secara real time, melindungi pelanggan dari penipuan. Lanjut, penggunaan Big Data pada dunia industri. Sektor industri manufaktur dan produksi manfaatkan Big Data untuk transformasi digital. Predictive maintenance. Sensor iot pada mesin-mesin pabrik mengumpulkan data operasional yang dianalisis untuk memprediksi kapan peralatan akan mengalami kerusakan. Lalu, quality control. Sistem vision dan sensor mengumpulkan data produksi untuk mendeteksi secara produksi adanya cacat secara otomatis dan real time, memastikan standar kualitas dan konsisten. Yang ketiga, optimasi produksi. Ini analisis data dari lini produksi membantu mengidentifikasi cara meningkatnya efisiensi dan meningkatkan throughput. Yang terakhir, energi manajemen. Maksudnya pabrik menganalisis pola konsumsi energi untuk mengidentifikasi cara mengurangi biaya dan meningkatkan keberlanjutan operasi. Lalu, penggunaan Big Data pada dunia kerja. Sektor industri, manufaktur, dan produksi memanfaatkan Big Data untuk transformasi digital. Rekrutmen dan talent acquisition, yaitu platform HR, menggunakan algoritma untuk menyaring ribuan CV, mencocokkan kandidat dengan posisi yang sesuai berdasarkan skill, pengalaman, dan prediksi kesesuaian budaya perusahaan. Optimasi proses produksi. Meningkatkan efisiensi dan kualitas produk. Lalu, kontrol kualitas otomatis, mengurangi cacat produksi. Workplace safety. Industri dan resiko tinggi menggunakan data diri
insiden, report, dan sensor keselamatan untuk mengidentifikasi pola bahaya dan mencegah kecelakaan kerja. Lalu ada penggunaan Big Data pada dunia akademik. Institusi pendidikan dan penelitian memanfaatkan Big Data untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan riset. Contohnya ada Learning Analytics. Universitas menganalisis data interaksi mahasiswa dengan Learning Management System untuk mengidentifikasi mahasiswa yang berisiko gagal atau dropout, memungkinkan intervensi dini dari dosen atau konselor akademik. Pengembangan metode pembelajaran, menyesuaikan gaya belajar mahasiswa, evaluasi kualitas pengajaran berdasarkan feedback mahasiswa, riset ilmiah, penelitian di berbagai bidang seperti genomika, astronomi, atau ilmu sosial, menganalisis dataset masif untuk menemukan pola, korelasi, dan insight baru yang mendorong penemuan ilmiah. Lalu, personalisasi pembelajaran. Platform e-learning menggunakan data untuk menyesuaikan materi, kecepatan, dan metode pembelajaran sesuai dengan gaya belajar individu siswa, meningkatkan efektivitas pendidikan. Kesimpulan, jadi dari semuanya, Big Data berperan penting sebagai dasar pengambilan keputusan yang akurat, meningkatkan efisiensi, mendorong inovasi, serta meningkatkan daya saing di dunia usaha, industri, kerja, dan akademik dengan memanfaatkan data dalam jumlah besar secara cerdas dan strategis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.